Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan Sivitas Akademika Fakultas MIPA UI. Kita bertemu dalam acara Kongko bareng alumni FMIPA UI yang merupakan episode ketiga. Baik, nama saya Pamela Kardinal. Saya akan memandu Kongko bareng ini sampai selesai. Dan di episode ketiga ini kita kedatangan tamu yang keren banget, alumni kita yang ngetop nih di MIPA. Namanya Ibu Sri Mardiati. Halo Ibu Sri. Halo Pamela, senang bisa datang. Alhamdulillah baik. Bu Sri gimana nih sebagai alumni FMIPA? Kita kenalan dulu ya Bu. Oke. Saya ada ini nih, ada CV Ibu, saya bacain sekilas dulu ya. Jadi Ibu kuliah di Matematika FMIPA UI dari tahun 74 sampai tahun 80. Kemudian aktivitas selama jadi mahasiswa selain kuliah, tim basket UI, tim basket FMIPA, tim pingpong FMIPA. Wah, saya minder nih, Ibu olahragawati banget. Terus kemudian Ibu lanjut jadi dosen di FMIPA UI mulai tahun 1981. Dan aktivitas sebagai dosen selain ngajar, Ibu juga kuliah S2 dan S3 dan selama itu menjadi koordinator kemahasiswaan di jurusan Matematika tahun 89 sampai tahun 94. Kemudian anggota Senat Akademik UI dan SAF MIPA periode 2009 sampai 2014, juga 2014 sampai 2019. Kemudian Bu Sri juga menjadi sekretaris pemilihan dekan FMIPA UI tahun 2014 dan ketua pemilihan dekan dan kepala departemen di FMIPA UI tahun 2019. Sekarang masih menjabat sebagai anggota MWA periode 2019 sampai 2024. Di tahun 2016 sampai 2017 menjadi ketua panitia pendirian program studi ilmu aktuaria. Nah, ini ntar ceritain lagi ya Bu ya, lebih panjang ya. Terus di tahun 2015 sampai 2020 Focal Point UI di Ready Project Kanada. Oke Ibu, cerita dong Bu, gimana ceritanya dulu pertama kali bisa milih kuliah di FMIPA UI gitu dan matematika? Aduh, masih setback nih, masih udah nggak signifikan kali ya Bang. Karena kalau zaman dulu itu kan orang mau masuk matematik itu kesannya mau jadi dosen. Jadi ketika dengan jadi nggak gitu banyak, satu angkatan itu paling nggak lebih dari 15. Oh, oke. Masih sedikit ya? Masih sedikit banget. Dan kemudian kita itu sekolahnya 6 tahun. Iya Mas. 6 tahun, jadi ada sarjana muda dulu 3 tahun, lulus dulu sarjana muda, maka di semester kalau kita lancar semester 8 baru bisa ke sarjana. Jadi emang nggak panjang banget sekolahnya. Ketika mulai 79 ada SKS baru agak lebih mending. Nah kalau sekarang ini kan jadi cuma 7 semester aja bisa lulus. Iya, 3,5 tahun. Jadi agak udah ketinggalan zaman gitu loh. Karena zaman dulu itu kan masih zaman Belanda. Iya, yang kesannya dapat dokteranda, makanya dapetnya dokteranda yang 6 tahun gitu. Jadi milih matematik karena senang matematik atau mau jadi dosen Bu? Enggak, perasaannya gampang aja belajar matematik, atau bisa juga karena nggak diterima di kedokteran sih. Zaman dulu kan kedokteran semua. Iya. Ya. Tapi nggak nyesel kok masuk matematik. Nggak nyesel ya. Sampai saat ini nggak banget. Nggak nyesel banget. Waktu lulus langsung kerja atau apa Bu? Berasa nggak ilmu di MIPA-nya itu kepake apa enggak? Kebetulan tuh saya itu habis belum juga lulus ya. Waktu itu kepala departemennya Bu Sumartoyo gitu udah langsung nawarin saya, kamu jadi dosen aja ya, enak loh jadi dosen, nggak perlu ngelamar-lamar banyak waktu. Oke, ya udah deh kalau gitu, setelah lulus langsung oke jadi dosen ya udah langsung ya. Emang seneng sih ngajar, nggak tahu kenapa kayak bagi ilmu enak juga nih ya sama mahasiswa gitu. Kesan-kesannya Bu waktu kuliah, waktu ngajar? Waktu kuliah sih paling enak ya, kayak nggak ada beban gitu. Apa namanya? Udah dosen-dosen itu kan jarang ya, waktu zaman itu tuh yang olahraga tuh jarang. Di matematik tuh mungkin yang ikut ke UI itu cuma saya, di MIPA tuh ada 2 sama orang kimia gitu. Jadi dosen-dosen
itu lumayan kasih kesempatan. Jadi kalau misalnya Pak, saya mau pertandingan dulu nih Pak, oke, nanti kamu ujiannya nanti aja ya gitu. Atau pas bimbing nulis skripsi, waktu itu kita tuh bikin skripsinya 2. Ketika nulis skripsi, Pak Ansar dari ITB gitu, Pak, saya mau berhenti dulu ya Pak, nulis skripsi, soalnya mau ada TIG ke Malaysia waktu itu. Oh, Ya udah, banget. jadi udah, ya udah latihan dulu, nanti kalau udah selesai TIG datang lagi. Karena mewakili UI waktu itu. Iya. UI. Ini basket dan pingpong. Wah, ibu nih kok jagoan banget ibu. Basket antara. Kalau basket sih dari SMP ya. Basket tuh SMP, tim SMP 10, kemudian SMA 6. Ketika di SMA 6, tim SMA 6 2 tahun juga jadi tim Jakarta Selatan. Jadi waktu itu ada kompetisi Jakarta antar wilayah. Nah, kalau pingpong itu ya main-main sama teman. Betul, punya kakak paling besar yang jadi tim Asian Games pingpong. Oh, ya, dia ngikut-ngikut aja lah terus main jadi pingpong. Emang sekeluarga udah pada seneng olahraga nih. Olahraga sih kalau punya. Kalau nggak salah ibu pernah cerita teman saya ada teman ibu tenis juga tuh bu. Oh Yanti. Yang siapa namanya? Sri Adianti. Tenis lapangan juga, main tenis lapangan. Main, jadi setelah punya anak, basket kan nggak mungkin lagi. Oke. Lari beralih ke tenis. Tapi tenis ya sekedar main tenis aja sih, nggak pernah juara-juara juga enggak sih. Jadi balance ya Bu antara pelajaran matematika yang konon kalau di luar sih dibilangnya rumit, terus Ibu balance dengan olahraganya yang juga aktif. Iya. Saya baru ngerasain gitu ya. Ketika kita olahraga itu ternyata orang-orang itu bingung, kok lo orang matematik sih Sri gitu. Karena di dalam benaknya tuh kayak kamu Pamela, rambutnya panjang, diikat, pakai kacamata katanya. Jadi saya ini enggak banget. Saya malah bener enggak, orang tuh jadi nggak percaya kalau saya orang matematik. Iya, nggak kelihatan, tahu-tahu ternyata sampai S3. Aduh, parah deh. Dan S3-nya di matematik terus ya Bu ya? Jadi itu saya sebenarnya S3 itu waktu di Kertin itu di matematik. Enggak. Karena emang kalau pendidikan itu ke dosen tuh nggak boleh pindah-pindah. Nanti kalau dulu namanya rumpun ilmunya harus sama. Ya. Kalau nggak bisa naik pangkat ntar. Terus Ibu sempet ini di sini kan buka aktuaria ya Bu ya? Iya. Itu gimana sih Bu? Ceritain dong Bu. Dari idenya, terus perjalanannya, kesulitan, kendala apa Bu? Jadi tuh gini, pertama-tama tuh ada orang dari Waterloo ya, dari Kanada itu. Jadi mereka itu kayaknya kok susah banget ya deketin matematik UI gitu. Mau diajak susah banget gitu. Akhirnya tuh dia ada temen yang ngajak saya untuk ketemu dia. Oke, kita ketemu, kemudian ini apa dia bilang ini, Ibu kalau Ibu bisa nggak Ibu cari surat bahwa UI itu mendukung Ready Project ini loh. Jadi awal masa itu ada 5 universitas, UI doang yang belum didapat. Jadi kalau di kementerian kan kalau dapat rekomend UI gitu mereka lebih bangga gitu, lebih senang. Nah, jadi oke Pak, jadi kapan nih gitu mesti saya ini. Ya saya hari Jumat mesti berangkat ke Kanada balik. Oke, besok Kamis saya bikinin Pak. Kebetulan sama Pak Haris. Jadi ya itu 2005 apa 2015. Jadi makanya terus datang Pak Haris, nggak ada Pak, ini ada orang mau ngajak kerja sama di Ready Project untuk aktuaria gitu. Ya udah, bisa nggak Pak saya bikinin terus di email aja ke dia. Jadilah focal point focal point UI di Ready Project. Nah, dengan berjalannya itu ternyata kemudian Dikti meminta UI untuk mendirikan prodi aktuaria. Jadi ada 5 universitas yang diminta untuk mendirikan prodi aktuaria. Oh, berarti berangkatnya diminta sama Dikti ya Bu? Diminta oleh Dikti, ditugaskan. Jadi udah ditugas oleh Dikti, nah Kemipa Pak Haris minta saya bikin, ya udah kita bikin kurikulumnya dan segala macamnya. Cuman emang kita nggak secepat IPB. IPB itu kan langsung cepet aja semuanya, bisa langsung. Kalau kita kan ada proses
Oke, kita bikin dulu proposal di presentasi di depan senat akademik fakultas. Setelah itu presentasi lagi di universitas gitu, kurikulumnya gimana. Nah, ya udah, alhamdulillah terus jadi. Tapi menurut saya emang benar kekompakan untuk bikin prodi aktuaria itu benar-benar perlu banget. Pada saat bikin itu ya? Pada saat karena ada bikin saya bukan orang aktuaria ya, tapi saya mesti mengkoordinir kan ya orang-orang statistik segala macam. Ada orang statistik, ada orang matematik, ada orang komputasi yang mesti digabungin. Ya alhamdulillah itu kompak kan jadilah berdiri. Berarti prosesnya menyenangkan dong Bu ya bikin aktuaria? Menyenangkan banget walaupun di dalam nggak banyak juga orang yang nggak suka, tapi paling nggak timnya kita itu kompak. Jadi akhirnya jalan lagi. Jadi sampai sekarang itu ya saya emang selalu bilang sama dosen-dosen yang ada di prodi aktuaria, kita nggak perlu tampil sendiri-sendiri, mending kita tampil bareng-bareng gitu. Dan itu alhamdulillah sekarang kita dapat 2 lab dari Prudential. Oh oke, di gedung yang baru? Di gedung baru. Nah itu masih berpikir lagi sama alumni juga untuk membuat kalau kita dapat software Prophet ini, mudah-mudahan ada yang dengar tuh Bambang Reza kayak. Coba kita sebar ya Bu video ini. Jadi kalau itu bisa kita dapat softwarenya, itu bisa kita bikin jadi mungkin pusat Prophet di Indonesia. Wah keren, amin. Nah, itu dia masih mimpi terlaksana biar MIPA-nya makin ngetop. Iya, MIPA paling nggak di dalam situ. Biar MIPA UI gitu makin ngetop. Iya. MIPA Indonesia. Oke Bu, ada yang mau ditambahin lagi Bu? Ini kayaknya bisa banyak kolaborasi nih Bu kalau teman-teman ada yang lihat video ini. Iya kalau bisa sih sebenarnya ya. Di lab yang kita punya itu yang aktuaria punya ya, ada 2 ruangan yang semua isinya dalamnya itu ada. Tinggal ini. Berharap kalau yang di industri bisa ngajak kita mau ngapain lah di situ gitu. Karena kemarin itu udah ngomong sama orang industri sih ya, alumni MIPA yang industri. Nah kalau itu mereka tertarik kita kerjasama kan lumayan bisa meningkatkan nama MIPA UI gitu loh. Banyak kolaborasi ya. Kita panggil lagi teman-teman alumni ya Bu ya. Iya, pengennya sih gitu. Pengen banget. Terus Bu, ini kan video kita mungkin yang mendengar tidak hanya alumni Bu, ada mahasiswa juga. Kalau untuk era sekarang nih, Ibu kira-kira punya tips atau pesan-pesan untuk mereka nggak Bu, untuk adik-adik mahasiswa ini? Kalau saya tuh nggak tahu dulu, saya lagi masih di waktu belum corona ya, saya selalu ketemu mahasiswa-mahasiswa, saya bilang, kalian tuh jangan habis kuliah pulang ya. Duduk dulu di kampus, lihat-lihat suara kampus, di lab, di mana, di perpustakaan gitu loh. Jadi wawasan keilmuan kayak ngobrol sama temen itu penting banget. Kalau keluar, kalian udah keluar dari matematik, tinggal mainnya doang di luar. Jadi sebaiknya sehari-hari di matematik, di apa namanya, di kampus lah gitu. Kemudian kalau untuk MIPA nih misalnya jangan takut sama program. Menurut saya itu program algoritma, program komputer itu ngebantu untuk mana aja. Applicable kemana aja Bu ya? Iya kemana aja. Dan emang mesti berani salah. Iya benar harus. Harus berani salah. Kalau nggak berani salah susah. Nggak jalan deh. Iya. Jadi dari bidangnya matematikanya, ilmunya, kemudian di-apply di aplikasi. S3 saya juga gitu kok. Aplikasi apply-nya pakai di punyanya fisika. Pemodelannya di fisika. Oh wah keren. Di fisika, kemudian ada model, bikin komputasinya, balikin lagi ke fisika, ini loh sarannya gitu. Jadi sangat terpakai ya pakai. Emang mesti kolaborasi sih kalau mau riset ya, mau ilmu. Ya harus kolaborasi. Oke Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga menginspirasi baik teman-teman alumni maupun adik-adik mahasiswa. Dan siapa tahu ada rekan-rekan tadi ya Bu ya yang ingin bekerja bareng, kolaborasi ataupun bersinergi dengan FMIPA UI. Ya kan Bu, siapa tahu? Iya. Biar kita tambah maju.
Iya, ini justru lagi ditekankan, apalagi sekarang Merdeka Belajar itu, Bu. Jadi kayaknya kolaborasi itu makin penting ya, Bu ya. Iya. Semoga Bisa. pandemi selesai jadi sehingga bisa kembali kumpul di kampus. Nggak serba online terus. Iya, online terus bosan. Bosan juga. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Sri, dan untuk rekan-rekan semua silahkan dipijit subscribe YouTube channel FB PAUI ini, Iluni FB PAUI, karena akan banyak sekali profil-profil alumnus, informasi berguna maupun program menarik lainnya yang kita tayang di channel ini. Baiklah Sivitas Akademika UI, FMIPA UI sekalian. Demikian bincang-bincang kita hari ini bersama Ibu Sri Mardiati dalam episode ketiga di acara Kongko Bareng Alumni FMIPA UI. Terima kasih kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya Kongko Bareng ini. Saya Pamela Kardinal dan tim Kongko Bareng Alumni FMIPA UI undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, makasih banyak. Makasih juga udah diundang.